Baik, perkenalkan saya Putri Halus Mentami dengan NIM akhir 145. Saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang. Tuberkulosis itu merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang paru-paru atau organ lain dalam tubuh. Prevalensi TB dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi termasuk kemiskinan, akses terbatas ke pelayanan kesehatan, dan kondisi rumah yang tidak memadai. TB merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius terutama di negara-negara berkembang. Indonesia sendiri berada di posisi kedua dengan jumlah beban kasus TB terbanyak di dunia dengan perkiraan jumlah kasus TBC sebanyak 1,06 juta kasus. Upaya penanggulangan TBC yang dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan dari TBC yang terdapat 6 strategi penanggulangan TBC di Indonesia. Pengobatan TB memerlukan pendekatan terintegrasi yang menyeluruh dan dukungan yang berkelanjutan yang diharapkan beban TB dapat dikurangi dan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesehatan serta peningkatan harapan hidup populasi global. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apa pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk mendiagnosis tuberkulosis pada orang dewasa? Yang kedua, apa saja faktor risiko dari tuberkulosis pada orang dewasa yang perlu diidentifikasi dan dianalisis? Yang ketiga, apa saja aspek interaksi keluarga pada pasien tuberkulosis dewasa yang perlu diidentifikasi dan dianalisis? Yang keempat, apa saja dampak yang berpotensi terjadi pada keluarga pasien tuberkulosis dewasa? Yang kelima, apa saja yang perlu dilakukan dalam pendekatan komprehensif, pendekatan kolaboratif, dan pendekatan perawatan berkelanjutan pada tuberkulosis orang dewasa. Yang keenam, upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier apa saja yang dapat dilakukan pada pasien dan keluarga pasien tuberkulosis dewasa. Terkait tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami dari rumusan masalah yang telah saya paparkan tadi. Untuk manfaat penelitian diharapkan secara teoritis, hasil student project ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai topik yang dibahas, yaitu mengenai tuberkulosis pada orang dewasa, dan manfaat praktis bagi penulis. Melalui student project ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan diri dalam menyusun tinjauan pustaka sekaligus menambah pemahaman terkait topik yang diangkat. Dan untuk pembaca diharapkan melalui student project ini dapat menjadi informasi dan juga bermanfaat sebagai sumber informasi bagi pembaca. Perkenalkan, nama saya Putu Adinata dengan 3 digit yang terakhir 079. Di sini saya izin untuk menjelaskan bagian anamnesis dari tuberkulosis pada orang dewasa. Jadi untuk anamnesis ini diawali dengan wawancara medis mendalam di mana tenaga kesehatan mengumpulkan informasi mengenai gejala-gejala yang dialami oleh pasien. Gejala utama TB paru itu meliputi batuk berdahak yang berlangsung lebih dari 3 minggu, kadang-kadang disertai dengan darah, serta nyeri dada, demam, keringat malam, dan penurunan berat badan. Saat anamnesis penting untuk mengumpulkan riwayat kesehatan pasien, termasuk kemungkinan kontak dengan individu yang telah terdiagnosis TB. Informasi ini sangat membantu menilai risiko dari infeksi dan potensi penularan. Dengan mengenali gejala lebih awal melalui anamnesis yang akurat, pengobatan bisa dimulai dengan lebih cepat, meningkatkan peluang kesembuhan pasien, serta mengurangi risiko penularan kepada orang lain. Baik, saya mau melanjutkan. Perkenalkan saya Gusti Ningrat dengan 3 di terakhir 222 dan akan menjelaskan terkait pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik pada pasien TB paru itu melibatkan beberapa tahapan utama untuk mengevaluasi fungsi paru-paru dan juga mendeteksi adanya perubahan patologis. Jadi yang pertama itu ada inspeksi dada. Jadi pada inspeksi itu dada mungkin menunjukkan retraksi interkostal atau gerakan yang tidak simetris saat bernafas, di mana pada kasus TB kronis atau dengan komplikasi bronkitaktis itu dapat terlihat berbentuk dada yang melebar atau adanya barrel chest ataupun dada berbentuk tong. Lalu yang kedua ada palpasi. Jadi saat palpasi area yang terkena TB itu biasanya terasa redup atau berkurang getarannya dibandingkan dengan sisi yang sehat. Kemudian ada yang ketiga yaitu ada perkusi. Jadi pada saat perkusi dada hasilnya itu bisa bervariasi tergantung pada kondisi paru. Jadi biasanya perkusi pada area yang terinfeksi itu dapat memberikan suara redup jika ada efusi pleura atau suara hipersonar jika terjadi destruksi jaringan paru atau kavitasi. Dan pemeriksaan yang terakhir itu ada auskultasi, di mana pada kasus TB paru yang lebih lanjut atau pada pasien dengan bronkitasis itu dapat terdengar suara napas vesikuler yang abnormal serta adanya wheezing jika terjadi obstruksi jalan napas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pemeriksaan penunjang tuberkulosis, di mana pemeriksaan penunjang memainkan peran penting dalam mendukung diagnosis TB paru, terutama untuk menginformasi hasil pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan penunjangnya terdapat 3. Yang pertama ada radiografi toraks atau ronsen dada, di mana ronsen dada itu merupakan pemeriksaan pertanda yang dilakukan untuk mendeteksi tanda-tanda TB paru. Jadi hasil radiografi ini mungkin menunjukkan adanya infiltrat di paru-paru, konsolidasi, fibrosis, kavitasi
komplikasi ataupun efusi pleura. Kemudian yang kedua ada CT scan dada atau computed tomografi, di mana pada pasien dengan TB paru yang kronis atau memiliki komplikasi seperti bronkiektasis, itu CT scan dapat menunjukkan adanya honeycombing ataupun pola berbentuk sarang lebah, dan juga terdapat bronkiektasis atau perubahan-perubahan lain pada parenkim paru yang menunjukkan fibrosis dan juga detrosi jaringan. Lalu pemeriksaan terakhir itu pemeriksaan dahak, di mana pemeriksaan dahak secara mikroskopik atau uji sputum BTA atau melalui kultur itu sangat penting untuk mendeteksi keberadaan Mycobacterium tuberculosis, di mana pemeriksaan basil tahan asam ini biasanya dilakukan dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen untuk melihat keberadaan basil tahan asam dalam dahak. Mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Vina dengan 3 digit NIM terakhir 071. Baik, sini saya izin untuk menjelaskan terkait faktor risiko dari tuberkulosis pada dewasa. Segitiga epidemiologi adalah model dasar dalam kesehatan masyarakat yang menggambarkan interaksi antara 3 komponen penting dalam perkembangan suatu penyakit, yaitu agent, host, dan environment. Yang pertama yaitu agent atau agen. Agen penyebab tuberkulosis adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Karakteristik agen seperti virulensinya dan cara penularannya sangat mempengaruhi risiko infeksi. Yang kedua yaitu host atau inang. Host atau inang merupakan individu yang dapat terinfeksi tuberkulosis. Faktor host yang berpengaruh terhadap perkembangan penyakit tuberkulosis yaitu seperti kontak dekat, kondisi imunitas, status nutrisi, dan faktor demografis seperti usia, jenis kelamin, ras, dan status sosial. Yang ketiga yaitu environment atau lingkungan. Faktor lingkungan yang berperan penting dalam penularan tuberkulosis yaitu seperti kepadatan penduduk dan ventilasi yang buruk, sanitasi dan akses terhadap layanan kesehatan, dan faktor sosial serta ekonomi. Interaksi antara ketiga komponen ini menentukan dinamika penularan penyakit tuberkulosis. Nama saya Kurota Yunaikya Putri dengan 3 digit NIM terakhir 077. Saya akan membahas terkait identifikasi interaksi keluarga. Interaksi yang terjadi dalam keluarga dapat berdampak langsung terhadap dinamika penyebaran TB serta keberhasilan perawatan pasien. Keluarga memiliki peran penting dalam merawat anggota keluarga yang menderita TB, termasuk memastikan bahwa pasien mengikuti jadwal minum obat, memantau asupan gizi harian, memberikan dorongan agar pasien tetap memiliki semangat untuk sembuh, serta perhatian terhadap kebersihan di lingkungan di sekitar pasien. Berikut ada 4 poin penting terkait interaksi keluarga dengan penderita TB. Yang pertama adalah risiko penularan dalam lingkungan keluarga. Nah, interaksi yang intensif antara pasien TB dengan anggota keluarga dapat meningkatkan risiko penularan TB, terutama pada keluarga dengan ventilasi yang buruk atau kondisi perumahan yang padat. Sehingga sebaiknya keluarga menjaga lingkungan yang sehat, seperti memastikan sirkulasi udara yang baik dan menerapkan protokol kesehatan di rumah. Kemudian poin yang kedua adalah stigma dan peran keluarga. Keluarga diharapkan untuk tidak memberikan perlakuan yang mengarah pada stigma negatif, berupa misalkan tidak membedakan jenis makanan, tidak menjaga jarak dari pasien, atau bahkan tidak melibatkan pasien dalam aktivitas keluarga. Kemudian yang ketiga adalah dukungan keluarga. Keterlibatan keluarga diperlukan untuk mencapai kesembuhan pasien, misalnya dengan menemani kontrol pelayanan kesehatan, mengingatkan untuk minum obat, kemudian menyediakan makanan yang bergizi, serta memberikan motivasi bahwa penyakit tersebut dapat disembuhkan. Selain itu, keluarga dapat mendukung pasien dengan beberapa jenis dukungan, di antaranya adalah dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasional, serta dukungan penghargaan. Kemudian yang keempat adalah kepatuhan dari pasien, di mana kepatuhan itu adalah perilaku individu yang mengikuti anjuran terapi dan kesehatan seperti minum obat, mengikuti pola diet, serta mengubah pola hidup. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Amanda Michelle Natasha dengan 3 digit NIM terakhir 090. Jadi saya izin untuk melanjutkan. Jadi di sini identifikasi dampak tuberkulosis pada dewasa terhadap keluarga. Yang pertama itu, anggota keluarga mungkin merasa malu, terhina, dan bersalah ketika berhadapan dengan penyakit yang menyebabkan stigma masyarakat seperti tuberkulosis. Dan menurut sebuah analisis yang diterbitkan dalam Indian Journal of Tuberculosis, anak-anak yang lahir dari keluarga yang terkena TB menghadapi kesulitan yang signifikan. Jika ada salah satu anggota yang menderita TB, dalam keluarga tersebut juga dapat jatuh ke dalam siklus kemiskinan yang mempengaruhi banyak generasi. Karena uang yang ada akan digunakan untuk pengobatan dan makanan untuk melawan penyakit tersebut. Dan penelitian juga menunjukkan bahwa keluarga pasien TB memiliki IMT yang lebih rendah bahkan untuk anggota keluarga yang berusia di atas 18 tahun dan akan memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih rendah daripada anggota keluarga yang tidak menderita TB. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hana Syegida dengan 3 digit NIM akhir 024. Next.
Baik, jadi mengenai aspek pendekatan holistik pasien TB dewasa, yang pertama itu ada aspek medis di mana ada pengobatan anti-TB dan juga pemantauan kepatuhan terapi. Kemudian aspek keduanya adalah psikologis, yakni dukungan mengatasi stigma, meningkatkan kepatuhan. Kemudian ada aspek sosial ekonomi di mana peran keluarga, dukungan komunitas, akses pada fasilitas yang cukup terbatas. Nah, untuk tujuan dari pendekatan holistik sendiri, yakni mencapai pengobatan optimal melalui pendekatan komprehensif, yakni meningkatkan kualitas hidup dan juga pemulihan pasien. Nah, untuk intervensi utamanya, yang pertama ada dukungan nutrisi. Kita menanggulangi malnutrisi yang sering dialami oleh pasien TB dan juga berikan dukungan psikososial, yakni mengurangi stigma dan juga mendukung kepatuhan. Adapun manfaat dari pendekatan holistik, yakni meningkatkan keberhasilan pengobatan TB dan juga memberikan perawatan yang komprehensif dan juga mendukung pemulihan penuh pasien. Baik, perkenalkan saya Dewi Agung Gita Saraswati dengan NIM akhir 060. Saya akan menjelaskan bagian pendekatan perawatan berkelanjutan. Tujuan utama dari perawatan berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa pasien dapat menjalani pengobatan dengan konsisten dan lengkap, mengurangi kemungkinan relapse atau terjadinya resistensi obat, serta meningkatkan kualitas hidup jangka panjang pasien. Pendekatan perawatan berkelanjutan ini mencakup beberapa komponen penting, yaitu yang pertama, dukungan sosial dan ekonomi. Dukungan dari keluarga dan komunitas menjadi penting untuk menjaga semangat pasien selama masa pengobatan yang panjang. Kemudian yang kedua, monitoring dan pengawasan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan setelah pasien selesai menjalani pengobatan intensif sangat penting untuk mencegah terjadinya relapse. Kemudian yang ketiga, edukasi dan kesiapan pasien untuk menjalani perawatan lanjutan di rumah. Dan yang terakhir yaitu pendekatan terpadu di sistem kesehatan, di mana hal ini memungkinkan pasien tuberkulosis untuk menerima perawatan yang holistik dan menurunkan beban bagi fasilitas kesehatan. Perkenalkan, nama saya Janan Aulia Arifin dengan 3 digit NIM terakhir 237. Saya akan menjelaskan pendekatan komprehensif pengobatan keluarga terhadap tuberkulosis pada dewasa. Pendekatan komprehensif pengobatan keluarga terhadap tuberkulosis pada dewasa adalah strategi yang melibatkan seluruh anggota keluarga pasien TB untuk mendukung proses penyembuhan pasien. Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pendekatan ini, yang pertama itu pendidikan dan informasi, yaitu memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang penyakit TB kepada seluruh anggota keluarga, termasuk penyebab, gejala, metode penularan, dan cara pencegahan. Pendidikan ini penting untuk meningkatkan pemahaman keluarga tentang penyakit TB dan mengurangi stigma yang mungkin terjadi. Kemudian yang kedua adalah pencegahan penularan, memberikan edukasi kepada keluarga tentang tindakan pencegahan penularan TB seperti isolasi pasien dalam ruangan yang baik ventilasinya, penggunaan masker oleh pasien dan anggota keluarga yang sakit, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Kemudian untuk dukungan psikososial, menyediakan dukungan emosional dan mental kepada pasien TB dan keluarganya. Karena penyakit ini dapat menimbulkan stres dan kecemasan yang tinggi. Dukungan psikososial dapat diberikan melalui konseling, grup support, atau program pendampingan lainnya. Lalu monitoring dan pemantauan, melakukan pemantauan terhadap progres pengobatan pasien TB secara berkala, baik oleh petugas kesehatan maupun anggota keluarga. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pasien mengikuti regimen pengobatan dengan disiplin dan mendapatkan hasil yang optimal. Kemudian untuk keterlibatan aktif keluarga, mendorong keluarga untuk terlihat secara aktif dalam proses pengobatan pasien TB, seperti mengingatkan pasien untuk minum obat secara teratur. Kemudian untuk pelatihan keterampilan, memberikan pelatihan kepada anggota keluarga tentang cara merawat pasien TB dengan benar, mulai dari pemberian obat, perawatan luka, hingga tindakan darurat apabila kondisi pasien memburuk. Pendekatan komprehensif pengobatan keluarga terhadap tuberkulosis pada dewasa adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan kesembuhan pasien, mencegah penularan infeksi, dan mendukung proses pemulihan serta holistik. Dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dalam upaya pengobatan, diharapkan pasien TB dapat pulih sepenuhnya dan kembali menjalani kehidupan normal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anak Gung Nurhidin dari bawah dengan 3 NIM terakhir 82. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan personal. Baik, untuk pendekatan personal dalam penanganan TB pada orang dewasa ini menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya tantangan yang dihadapi dalam pengobatan ini. Yang dimana untuk pendekatan personal itu yang pertama adalah pengobatan yang disesuaikan. Hal ini berdasarkan karakteristik individu seperti genetik dan juga respon obat. Habis itu ada pengujian genetik, yang dimana hal ini untuk menentukan sensitivitas pasien terhadap obat anti-TB. Selanjutnya ada terapi yang lebih efektif, di mana hal ini regimen disusun untuk mengurangi efek samping dan juga meningkatkan dari kepatuhan pasien. Kemudian adanya fokus pada faktor klinik, yang dimana hal ini seperti usia, komorbid, yaitu HIV, yang dimana di sini berfungsi untuk meminimalkan dari kegagalan dari terapi. Dan yang terakhir adanya dampak global, yang dimana hal ini membantu dari pengendalian dan juga eliminasi TB secara global. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niputu Dira Adelia Dusa dengan 3 digit NIM akhir 197. Di sini saya mohon izin untuk melanjutkan mengenai pendekatan pencegahan. Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan yang komprehensif sangat penting untuk mengurangi penularan dan dampak penyakit ini.
Langkah pencegahan yang pertama itu dapat dilakukannya vaksinasi BCG, yang mana vaksin ini diberikan kepada bayi dan anak-anak untuk mengurangi risiko pengembangan bentuk TB yang parah seperti meningitis TB dan TB miliari. Lalu yang kedua yaitu edukasi masyarakat, yang mana kita dapat mengedukasi masyarakat mengenai etika batuk, yang mana juga merupakan komponen kunci dalam pencegahan TB. Mengajarkan individu untuk menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dapat membantu mengurangi penyebaran droplet infeksius ke lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga yaitu ada program terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT, yang mana juga telah diperkenalkan sebagai strategi untuk melindungi individu berisiko tinggi. TPT melibatkan pemberian obat anti tuberkulosis selama periode tertentu untuk mencegah perkembangan penyakit pada individu yang mungkin terinfeksi. Lalu yang terakhir ada program TOS-TBC, yaitu temukan, obati sampai sembuh tuberkulosis, yang mana di Indonesia berfokus pada deteksi dini, pengobatan, dan edukasi masyarakat mengenai TB. Baik, saya perkenalkan, saya Puterta Diandra Mitra Wibawa dengan 3 digit NIM akhir 184. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan kolaboratif, di mana kolaborasi dalam tim interprofesional meliputi dokter, perawat, apoteker, dan tenaga kesehatan dengan tugas masing-masing yang spesifik dalam menegakkan diagnosis, terapi medikamentosa, dan juga edukasi kepada pasien. Mana salah satu program kolaborasi seperti Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Penanggulangan Tuberkulosis, yang merupakan aliansi strategis yang melibatkan berbagai organisasi profesi kesehatan di Indonesia dalam upaya percepatan eliminasi tuberkulosis. Penyusunan rencana perawatan yang melibatkan seluruh anggota tim ini menjadi tahapan yang sangat penting untuk mencapai hasil akhir yang baik pada perawatan pasien tuberkulosis. Di tahap awal ada perencanaan perawatan pada pasien TB mencakup intervensi farmakologi seperti pemberian obat anti tuberkulosis, dan juga ada terapi non farmakologis seperti modifikasi gaya hidup. Lalu ada juga pendekatan dari anggota tim perawatan, yaitu memerlukan dampingan dari segi kebiasaan merokok dan juga konseling gizi, serta pengaturan pola makan. Lalu, dukungan dari keluarga turut menjadi komponen penting dalam menyukseskan pendekatan kolaboratif dalam pasien tuberkulosis ini, di mana pemantauan langsung dari keluarga dan kunjungan berkala oleh anggota tim sebagai upaya evaluasi untuk memberikan kesempatan dalam penyesuaian terhadap rancangan perawatan yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir ada peran serta masyarakat dalam program edukasi tuberkulosis turut menjadi bagian dari pendekatan kolaboratif dalam pasien tuberkulosis. Baik, perkenalkan, nama saya Fadila Citra Demilia dengan 3 digit NIM terakhir 101. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan tuberkulosis, yang dimana terbagi dari 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Primer, edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai penularan dan pencegahan untuk mencegah infeksi lebih lanjut, seperti hindari kontak langsung dengan penderita, vaksin BCG pada anak, serta memperhatikan status gizi pada keluarga. Untuk yang sekunder, pengobatan dini untuk mencegah perkembangan lebih lanjut dari TB. Screening keluarga juga merupakan tindakan pencegahan sekunder untuk meminimalkan penularan. Lanjut tersier, pendekatan komprehensif dapat dilakukan dengan mengelola komplikasi pada pasien dengan TB melalui pengobatan yang berkelanjutan dan dukungan untuk kepatuhan. Kembali, nama saya Putu Arinata dengan 3 digit NIM terakhir 079. Di sini saya izin untuk menjelaskan dari kesimpulan untuk student project tuberkulosis pada orang dewasa. Jadi untuk tuberkulosis ini merupakan penyakit paru akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menular melalui droplet udara. Diagnosis TB meliputi anamnesis, yaitu pengumpulan informasi gejala, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan penunjang seperti ronsen dada, CT scan, serta uji sputum PTA. Lalu untuk faktor risiko TB, tuberkulosis melibatkan segitiga epidemiologi, yaitu agen, bakteri, host, yaitu individu yang terpapar, dan lingkungan, seperti kebersihan lingkungan yang buruk. Peran keluarga sangat penting untuk memastikan kepatuhan obat, pemenuhan nutrisi, dan dukungan emosional pasien. Meskipun stigma penyakit TB ini juga menjadi tantangan. Pendekatan family medicine untuk TB meliputi pendekatan holistik seperti penanganan medis dan non-medis untuk hasil yang lebih optimal, lalu pendekatan berkelanjutan seperti dukungan medis, sosial, dan psikologis selama atau setelah perawatan, lalu pendekatan komprehensif yang melibatkan keluarga dalam penyembuhan pasien, kemudian pendekatan personal seperti penyesuaian terapi sesuai karakteristik pasien, lalu pendekatan preventif dengan vaksinasi, edukasi masyarakat, dan program pencegahan lainnya, dan yang terakhir pendekatan kolaboratif dengan kerjasama antar tenaga kesehatan, keluarga, dan komunitas. Untuk pencegahan tuberkulosis meliputi edukasi yang merupakan pencegahan primer, lalu pengobatan dini yang termasuk pencegahan sekunder, dan dukungan multidisiplin untuk pencegahan secara tersier.
Berikutnya, adapun saran yang dapat diberikan dari student project ini yaitu yang pertama bagi pembaca, penulis berharap pembaca dapat memahami dan menelaah isi dari student project ini yang mengkaji tentang tuberkulosis pada orang dewasa, sehingga pengetahuan dan ilmu yang diberikan dapat tersampaikan dan diterapkan dengan baik. Bagi institusi yang kedua, itu diharapkan dapat lebih menambah referensi di sumber kepustakaan serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tuberkulosis pada orang dewasa terhadap akademisi. Baik, sekian presentasi to student project dari SGD A4. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih.